Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kelompok kami menyampaikan presentasi tentang faktor-faktor komputer dalam interaksi manusia dengan komputer. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya Naufarian Akbar, NIM 2025200005. yang kedua Adityanto 2025200013, dan yang ketiga Saya Vanirian Pradana dengan NIM 202520025. ya. Itu perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Noval. Pengertian komputer. Hamacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Komponen komputer berdasar cara kerjanya. Yang pertama, input device atau peralatan input adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang kedua, prosesor adalah perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktivitas komputer itu sendiri. Yang ketiga, memori adalah media penyimpan data pada komputer. Yang keempat, output device atau peralatan output adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. I atau O yaitu input atau output. Komputer menerima masukan secara langsung dan tidak langsung. Masukan tidak langsung contohnya scanner dan network. Secara normal, masukan tidak langsung lebih cepat dari input atau output langsung. Karena komputer yang melakukan kontrol terhadap kecepatan yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Dua macam sistem input pada sistem komputer. Yang pertama, bad input. Digunakan untuk mendapat informasi yang lebih besar pada komputer dengan alasan bahwa informasi lebih banyak ditangani oleh komputer dan hanya memerlukan sedikit keterlibatan user. Yang kedua, interaktif input. Dilakukan proses penginputan oleh user yang duduk di depan komputer. Bisa terjadi dibantu dengan IMK, mesin, masukan teks, pointing, dan 3D input. H atau W input text. Peralatan input digunakan untuk memasukkan data dan program ke dalam komputer. Peralatan input dapat digolongkan menjadi alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung yaitu alat yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, seperti papan ketik, pointing device, scanner, sensor, voice recognizer. Alat input tidak langsung yaitu input yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses, seperti key punch, melalui media punchet, card, dan key to disk yang merekam data ke media magnetic disk. Keyboard. Keyboard merupakan piranti terbaik untuk inputan berbentuk teks. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan berbentuk pilihan, misalnya dari suatu menu, keyboard lebih lambat, kurang akurat, dan kurang disukai pengguna dibandingkan piranti masukan lainnya. Macam-macam jenis keyboard. Pertama, keyboard QWERTY. Kedua, keyboard alfabetik. Ketiga, keyboard dvorak. Keempat, keyboard chord. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saudara Adityanto. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja, bagian-bagian dari keyboard. Yang pertama, keyboard jari. Kedua, QWERTY keyboard. Ketiga, kursor key. Keempat, pad on pad. Kelima, numeric keypad. Keenam, tombol fungsi. Next. Pengenalan tulisan tangan. Pengenalan tulisan tangan merupakan proses input teks ke dalam komputer dengan menggunakan teknologi tulisan tangan. Teks ini dimasukkan dengan tangan menggunakan sebuah pena komputer dan tablet digital.
Kemudian pengenalan ucapan, proses input dengan sistem perintah suara sehingga tidak diperlukan keyboard. Next. Piranti penunjuk dua dimensi. Yang pertama, mouse. Pada mouse terdapat klik atau tombol tekan dan drag, menarik atau menggeser. Karakteristik dari mouse yang pertama, pergerakan mendatar, dan kedua, memiliki tombol untuk memilih dan mengindikasikan pilihan. Kedua, ada trackball. Ketika beroperasi, badan trackball diam dan yang bergerak bolanya saja. Ketiga, joystick. Hampir sama dengan mouse, gerakan kursor hanya dikendalikan oleh tuas dan tombol-tombol yang ada pada joystick. Dan biasanya digunakan untuk bermain game. Next. Layar sentuh merupakan alat input yang sensitif terhadap sentuhan. Mendeteksi gerakan jari atau pena saat menulis pada layar. Bekerja dengan interupsi metrik dan semburan cahaya atau perubahan kapasitas atau refleksi ultrasonik. Kemudian pena cahaya merupakan input device yang digunakan pada layar sebagai pengganti fungsi jari-jari tangan. Next. Masukan biometrik. Identifikasi user menggunakan faktor fisik manusia sebagai masukan data. Pola pengenalan pendekatan. Pertama, clustering, classification, pattern matching. Informasi biometrik diinput melalui device menggunakan sensor sidik jari. Kedua, geometrik tangan. Menunjuk pada dimensi bentuk tangan, jari, engsel jari-jari, sisi samping jari, sisi ujung. Kemudian biometrik mata. Retina scanning, retina vaskular di dalam bola mata. Kedua, iris scanner, warna dari mata dan pupil. Next. Ganti keluaran. Hasil keluaran komputer terdapat 4 bentuk. Yang pertama, tulisan, suara, image, bentuk yang dibaca oleh mesin. Secara output dibagi menjadi 2 kategori. Visual output dan audio output. Next. Berarti keluaran visual. Berarti output yang terkenal dapat ditampilkan pada monitor. Tipe-tipe visual display. CRT, cathode ray tube, LCD screen, red display screen, berarti display keluaran yang lain. Next. Berarti keluaran audio. Berarti dalam output audio adalah speaker. Penggolongan output suara manusia dikategorikan menjadi speech dan coding. Suara manusia yang direkam dan dapat dikeluarkan kembali. Piranti keluaran cetak. Pirantinya yaitu printer yang fungsinya untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lain ke media kertas atau sejenisnya. Macam-macam printer. Dot matrix printer, inkjet printer, laser printer. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fani. Selanjutnya yaitu font. Font sendiri yaitu gaya teks dalam bentuk tertentu. Ukuran dalam font ditentukan dalam poin. Karakteristik dalam font. Yang pertama, pitch. Poin pertama, pitch, yaitu setiap karakter memiliki lebar yang sama. Kedua, variabel pitch, beberapa karakter lebih besar daripada yang lain. Yang kedua, serif. Poin pertama, sans serif, yaitu karakter dengan akhiran goresan berbentuk kotak. Dan poin kedua, serif, karakter dengan akhiran miring. Kategori font. Yang pertama, lowercase, uppercase, dan yang ketiga, serif font. Pemindai. Pemindai merupakan suatu piranti yang dapat dipakai untuk membaca suatu dokumen yang tertulis pada suatu kertas dengan cara melewatkan pendeteksi image pada kertas yang akan dipindai. Macam-macam pemindai. Yang pertama, flatpad, yaitu banyak digunakan karena harganya yang relatif murah dan cara penggunaan yang praktis. Yang kedua, pen of handlet,
banyak digunakan oleh mobil user, siswa, dan peneliti karena mudah dibawa kemana saja. Cara kerjanya yaitu dengan meletakkan pen di atas teks yang akan diambil. Yang ketiga, sheet feed. Banyak digunakan untuk keperluan scan foto. Yang keempat, drum. Banyak digunakan oleh industri, bisa melakukan pekerjaan dengan cepat. Selanjutnya, pembaca optik, yaitu suatu varian dari pemindai dibuat untuk memudahkan pemasukan input ke dalam komputer. Yang pertama, memori. Memori ada memori jangka panjang, ada jangka pendek yaitu RAM, dan yang kedua memori jangka panjang, misalnya hard drive, CD, DVD, dan lain-lain. Selanjutnya storage, kebanyakan komputer menggunakan LTM yang terdiri dari disk dan tab untuk backup. Terdapat dua jenis teknologi utama yang digunakan disk, yaitu magnetic disk dan optical disk. Media penyimpanan yang paling umum, floppy disk dan hard disk menyimpan informasi dalam bidang yang dilapisi bahan magnetik. Kapasitas penyimpanan floppy disk berkisar antara 300 kilobyte hingga 1,4 megabyte. Kompresi, pemadatan peringkasan data yang ada di dalam memori komputer. Batas kinerja interaktif. Yang pertama, batas komputasi. Kedua, batas saluran penyimpanan. Ketiga, batas grafik. Keempat, kapasitas jaringan. Hukum Moore. Hukum Moore yaitu prediksi dari hasil pengamatan atau penelitian yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Kemudian emisi radiasi. Yang pertama, X-ray atau sinar X. Sebagian besar telah diserap oleh layar, tapi bukan di bagian belakang. Kemudian radiasi UV atau ultraviolet dan IR atau infrared dari fosfor pada level yang tidak signifikan. Emisi frekuensi radio ditambah dengan ultrason, kurang lebih 16 kHz. Medan elektrostatik merembes melalui tabung ke pengguna. Intensitasnya tergantung pada jarak dan kelembapan, dapat menyebabkan ruam atau luka di kulit. Teknologi jaringan. Jaringan komputer merupakan syarat informasi yang sangat besar, khususnya internet. Jaringan komputer adalah satu komputer yang terhubung dengan satu atau lebih komputer lain yang terhubung dengan kabel maupun wireless. Dengan jaringan komputer, kita bisa melakukan interaksi dengan orang lain. Jaringan komputer dibutuhkan karena dapat membawa informasi secara tepat dan tanpa ada kesalahan dari transmitter menuju receiver melalui media komunikasi. Cukup sekian materi dari saya. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.